Kesehatan sistem fungsi dan proses reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis untuk menghasilkan keturunan. Mengetahui sistem, fungsi, dan proses reproduksi penting agar calon pengantin memahami kesehatan reproduksi, kehamilan, serta pencegahan penyakit. Fungsi sistem reproduksi. Pria menghasilkan sperma dan hormon testosteron mengantarkan sperma ke saluran reproduksi wanita. Sedangkan wanita menghasilkan ovum dan hormon estrogen progesteron menyediakan tempat pembuahan dan pertumbuhan janin, melahirkan bayi. Proses reproduksi dimulai dari ovulasi, fertilisasi, implantasi, kehamilan, persalinan, dan terakhir nifas. Pesan untuk calon pengantin: menjaga kebersihan organ reproduksi, rutin periksa kesehatan reproduksi dan memahami siklus menstruasi dan masa subur untuk perencanaan kehamilan. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Menjamin setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu. Hak kesehatan reproduksi. 1. Kesehatan reproduksi, permasalahan dan cara mengatasinya. 2. Penyakit menular seksual, agar perempuan dan laki-laki terlindung dari infeksi menular seksual atau IMS, HIV/AIDS, dan infeksi saluran reproduksi atau ISR, serta memahami cara penularannya, upaya pencegahan dan pengobatan. 3. Pelayanan keluarga berencana atau KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan dan tanpa paksaan, serta mengetahui dan memahami efek samping dan komplikasi dari masing-masing alat dan obat kontrasepsi. 4. Ketin laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan. Ketin perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan agar sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. 5. Hubungan suami istri harus didasari rasa cinta dan kasih sayang, saling menghargai dan menghormati pasangan, serta dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama, tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. Persiapan pranikah. Usia reproduksi sehat bagi wanita adalah 20-35 tahun. Organ reproduksi sudah matang dan berfungsi optimal, sehingga rahim siap menerima kehamilan. Kehamilan di usia kurang dari 20 tahun berisiko. Organ reproduksi belum sempurna dan otot-otot perineum maupun perut belum kuat. Kehamilan di atas 35 tahun juga berisiko karena fungsi rahim mulai menurun, regenerasi sel endometrium berkurang, serta kemungkinan munculnya penyakit penyerta yang dapat meningkatkan komplikasi kehamilan. Persiapan pranikah. 1. Menjaga kebugaran tubuh. 2. Menghentikan kebiasaan buruk. 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan vaksinasi tetanus. 4. Konsumsi vitamin yaitu Fe, asam folat, Vit D. 5. Persiapan psikologis dan perencanaan finansial. 6. Meningkatkan asupan gizi. Perencanaan kehamilan. Proses mengatur waktu kehamilan secara sadar dan bertanggung jawab. Bertujuan agar kehamilan terjadi pada waktu yang tepat, dengan kondisi ibu yang sehat dan siap. Melibatkan aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Tujuan dan faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan. Menjamin kesehatan ibu dan janin. Mengurangi risiko komplikasi kehamilan. Menentukan jarak kehamilan yang ideal, lebih dari 2 tahun. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mempersiapkan kesiapan mental,
ekonomi, dan sosial. Usia ideal ibu 20-35 tahun. Kondisi kesehatan ibu dan ayah. Kesiapan mental dan emosional. Kondisi ekonomi dan dukungan keluarga. Dan perencanaan jumlah anak. Apa saja yang perlu disiapkan? Pemeriksaan kesehatan pra-kehamilan atau pre-conception check-up. Pemeriksaan fisik meliputi tekanan darah, berat badan, indeks massa tubuh, lingkar lengan atas. Pemeriksaan lab meliputi kadar hemoglobin darah, gula darah, golongan darah, triple eliminasi yaitu HIV, hepatitis, dan sifilis. Pemeriksaan organ reproduksi. Konsultasi dengan dokter atau bidan jika punya riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, anemia. Kesiapan nutrisi dan status gizi. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Asam folat minimal 3 bulan sebelum hamil. Mencegah cacat tabung saraf janin. Tambahkan zat besi, kalsium, dan vitamin D bila diperlukan. Keluarga berencana merupakan upaya mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak dengan alat atau cara tertentu, berdasarkan kesadaran dan keinginan pasangan. Meningkatkan kualitas hidup keluarga. Tujuan KB. 1. Mengatur kehamilan. 2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 3. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan 4. Mendukung kesejahteraan keluarga. 1000 hari pertama kehidupan atau HPK yaitu periode kritis yang dimulai sejak janin terbentuk di dalam kandungan hingga anak mencapai usia 2 tahun. Periode emas untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun kognitif, dan perkembangan otak terjadi. Pentingnya 1000 HPK yaitu membentuk otak anak yang berisi dan menjadi bahan bakar, pertumbuhan jiwa dan raga, pembentukan sistem kekebalan tubuh yang kuat, meningkatkan kesiagaan untuk masuk sekolah dan memberi kesempatan untuk meraih potensi terbaik di kemudian hari, membantu memastikan bahwa anak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik dan kesempatan untuk meraih potensi terbaik bagi anak-anak mereka. Menurunkan risiko terjangkit penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan beberapa tipe kanker di kemudian hari. Pencegahan stunting. Pencegahan stunting penting dilakukan pada masa emas, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Meliputi masa anak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Peran keluarga pun sangat penting di fase ini. Saat anak dalam kandungan, penting bagi ibu hamil untuk mendapatkan nutrisi terbaik,
Ibu hamil pun perlu rutin untuk memeriksakan kandungannya. Selanjutnya, pemberian ASI eksklusif penting dilakukan pada anak baru lahir hingga 6 bulan untuk memberikan nutrisi optimal. Jangan sampai anak diberikan tambahan makanan yang tidak diperlukan. Pemberian ASI eksklusif yang baik akan mengurangi kejadian stunting. Saat anak 6 bulan anak mulai diberikan makanan bernutrisi melalui program makanan pendamping ASI atau MPASI. Dalam pemberian MPASI, keluarga perlu untuk memperhatikan kandungan gizi yang baik pada makanan anak untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pencegahan stunting. 1. Pemenuhan kebutuhan zat gizi ibu hamil. Ibu hamil perlu mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi, tablet zat besi, dan terpantau kesehatannya. 2. ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan dan setelah usia 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang cukup jumlah dan kualitasnya. 3. Memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya strategis untuk mendeteksi terjadinya gangguan pertumbuhan. 4. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. Rendahnya sanitasi dan kebersihan lingkungan akan memicu gangguan saluran pencernaan yang membuat energi untuk pertumbuhan akan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi. Dengan kata lain, semakin lama menderita infeksi maka resiko stunting akan semakin meningkat. Kondisi kesehatan dan penyakit yang diwaspadai. Waspada. 1. Penyakit menular seperti HIV. Sering tidak terlihat. Kadang hanya seperti flu. Berat badan turun. Diare lama dan mudah sakit diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosa HIV. Sifilis. Muncul luka kecil di area kelamin yang tidak sakit. Bila tidak diobati, bisa timbul ruam di telapak tangan, kaki, luka di mulut atau area genital, serta keluhan mirip flu. HB SAK, awalnya sering tanpa gejala atau mirip flu. Bisa muncul mata dan kulit kuning serta urin gelap. Jika tidak diobati, infeksi dapat merusak hati hingga jadi sirosis atau kanker hati. 2. Penyakit tidak menular seperti hipertensi. Sering tidak ada gejala. Kadang muncul pusing, sakit kepala, jantung berdebar, pandangan kabur, dan cepat lelah. Diabetes, sering-sering haus, sering lapar, sering buang air kecil, berat badan turun tanpa sebab, luka sulit sembuh, dan mudah lelah. Anemia, sering merasa lemas, pucat, pusing, sesak saat beraktivitas, jantung berdebar, dan mudah lelah. Pencegahan infertilitas. Apa itu infertilitas? Yaitu ketidakmampuan hamil setelah 12 bulan hubungan seksual teratur tanpa kontrasepsi menurut WHO tahun 2020. Bisa dari faktor wanita, pria, atau keduanya. Faktor resiko diantaranya usia lebih besar dari 35 tahun untuk wanita, lebih besar dari 40 tahun untuk pria. Gaya hidup tidak sehat, merokok, alkohol, obesitas, infeksi menular seksual, kelainan organ reproduksi, paparan bahan kimia, radiasi. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Apa itu KDRT? Adalah kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, bisa dilakukan suami, istri, atau anggota keluarga lain dan paling banyak dialami perempuan. Menurut Undang-Undang No.
23 tahun 2004. KDRT meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, termasuk ancaman atau pemaksaan. Jenis kekerasan: kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, cekikan, kekerasan psikis seperti ancaman, hinaan, pengendalian berlebihan, kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan tanpa persetujuan, ekonomi seperti pelarangan akses ke uang atau pekerjaan. Tanda-tanda KDRT: 1. Luka fisik yang sering tanpa penjelasan. 2. Rasa takut berlebihan terhadap pasangan. 3. Menarik diri dari keluarga dan teman. 4. Kendali penuh pasangan terhadap aktivitas sehari-hari. Dampak KDRT: 1. Gangguan mental seperti depresi. 2. Luka fisik permanen. 3. Trauma anak yang menyaksikan KDRT. 4. Putusnya hubungan sosial dan ekonomi.